Yang pertama di sini ada pertanian berkelanjutan. Nah, pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia untuk mengubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas manusia yang melestarikan sumber daya alam. Salah satu contohnya di sini ada pertanian organik dengan pupuk kompos. Namun, minimnya pengetahuan petani dalam hal pembuatan pupuk kompos ini menjadikan banyak hal yang masih enggan menggunakan pupuk tersebut. Hal tersebut yang melatar belakangi diadakannya sosialisasi pembuatan pupuk kompos di kalangan petani di Desa Sukowani. Lalu ada peran sektor pertanian dalam stabilisasi perekonomian. Nah, dalam peran sektor pertanian ini adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, penyediaan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumber lapangan dan terhadap pendapatan nasional yang tinggi, memberikan devisa pengadaan ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor, yaitu keterkaitan antara input, output antar industri, konsumsi, dan investasi. Nah, dalam sektor pertanian ini juga dapat menjadi basis dalam pengembangan kegiatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha sekaligus pertanian, yaitu dalam agroindustri. Dengan pertumbuhan yang terus positif secara konsisten, sektor pertanian berperan sangat besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang selanjutnya di sini ada tujuan pembangunan pertanian. Tujuan pembangunan pertanian ini ada 3. Yang pertama, kecukupan produksi. Yang kedua, peningkatan daya saing produksi dalam negeri atau antisipasi antar pasar bebas. Yang ketiga, diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu. Nah, dalam komoditas strategis sendiri ini meliputi padi, jagung, kedelai, tebu, cabai, dan bawang merah, serta pengurangan ketergantungan impor. Lalu di sini ada tahap-tahap pembangunan pertanian. Dalam tahap-tahap pembangunan pertanian sendiri ini ada 3. Yang pertama, pertanian tradisional atau subsisten. Yang kedua, pertanian tradisional menuju pertanian modern. Dan yang ketiga, pertanian modern. Lalu yang selanjutnya di sini ada masalah industrialisasi di Indonesia. Yang pertama, itu ada dualisme dalam proses pembangunan. Dalam dualisme proses pembangunan ini ada 2 faktor. Yang pertama, ada sektor manufaktur yang modern yang berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisional dan kurang produktif. Lalu faktor yang kedua, ada industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang berdampingan dengan industri menengah dan besar. Lalu yang kedua, adanya kaitan antar sektor, yaitu faktornya terdapat kaitan ini bersifat dengan lemah karena relatif terlalu banyaknya perhatian yang dicurahkan pada pembangunan industri dan substansi impor. Selanjutnya ada sektor pertanian mengontribusikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Di sini ada beberapa sektor pertanian yang sangat berpengaruh dalam mengkontribusi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Yang pertama, ada kontribusi produk, yaitu penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri tekstil, barang dan kulit, makanan dan minuman. Yang kedua, ada kontribusi pasar, yaitu pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi. Yang ketiga, kontribusi faktor produksi. Ini merupakan penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi. Maka terjadi transfer surplus modal dan tenaga kerja dan sektor pertanian ke sektor lain. Yang keempat ada kontribusi devisa. Dalam kontribusi devisa ini, pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau NPI melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor lainnya. Lalu ada studi kasus. Studi kasus di sini ada Desa Sukawening. Desa Sukawening merupakan salah satu desa di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
Desa Sukawening memiliki luas 243,2 hektar dengan tata guna lahan sebagian besar digunakan sebagai pertanian, perkebunan, ladang, dan pekarangan. Untuk wilayah desa ini berbatasan dengan Desa Cinerang di sebelah utara, Desa Sukadamai di sebelah selatan, Desa Ciapus di sebelah timur, dan Desa Petir di sebelah barat. Pada jumlah penduduk besar Sukawening ini pada tahun 2018 sebanyak 8.539 jiwa yang terdiri dari 4.437 jiwa penduduk laki-laki dan 4.002 jiwa perempuan. Jumlah penduduk yang berperan melakukan pekerjaan pada Desa Sukawening sebanyak 3.112 jiwa atau 36,45% dari jumlah penduduk desa yang ada. Lalu ada strategi peningkatan pertanian. Strategi peningkatan pertanian pada Desa Sukawening ada beberapa tahap. Yang pertama, sosialisasi pembuatan pupuk organik. Sosialisasi pembuatan pupuk organik ini dilakukan dengan larutan dekomposer dan pencampuran bahan organik. Yang kedua, ada pembinaan potensi desa pada masyarakat. Pembinaan desa ini dilakukan dengan merencanakan tata ruang desa menjadi 4 duku, di mana pada masing-masing duku digunakan untuk kegiatan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah duku 3 yang digunakan sebagai sentral pertanian dengan komoditas palawija, sayur maupun tani. Lalu yang ketiga ada transformasi kemampuan. Kapasitas meliputi peningkatan kapasitas manusia, organik, dan sistem nilai. Nah, pengkapasitasan manusia ini dilakukan melalui pemberian keterampilan dan pengetahuan seputar penanaman indigo vera. Peran pemerintah desa dan masyarakat setempat sangat penting agar dapat bekerja sama membangun desa wisata yang akan dikembangkan. Pengkapasitasan manusia ini dimulai dari penyiapan sumber daya manusia atau SDM sebagai pelaku utama dalam melaksanakan program ini. Lalu yang keempat, ada peningkatan kemampuan intelektual. Yang pertama, dilaksanakan evaluasi dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Hal ini didukung dengan pemberian bibit indigo vera secara gratis untuk mendukung berkelanjutan program ini. Sekaligus masyarakat dapat mengaplikasikan dengan baik materi yang telah diterima. Lalu, kesimpulannya di sini adalah pembuatan pupuk kompos di Desa Sukawening didasarkan pada minimnya pengetahuan petani mengenai pembuatan pupuk kompos. Sosialisasi pembuatan pupuk kompos ini melibatkan para petani turun langsung dalam menyiapkan bahan utama, yaitu terasa dedaunan yang dilakukan secara anaerob dan anaerob. Pelakuan tersebut dilakukan selama 1 bulan sampai pupuk kompos menjadi matang dan siap dipublikasikan. Selain itu, sosialisasi tanaman indigo vera sp juga dilakukan dalam upaya mendukung pertanian dan berkelanjutan. Aplikasi dari 2 kegiatan tersebut yaitu petani dapat membuat pupuk kompos dan mulai menanam tanaman indigo vera yang dibagikan pada saat sosialisasi. Nah, dalam kegiatan ini perlu adanya tinjauan khusus untuk mengevaluasi sejauh mana upaya dalam pertanian berkelanjutan yang tetap berjalan dan terus mengalami peningkatan. Masyarakat di Desa Sukawening ini sadar akan pentingnya penggunaan pupuk organik dalam usaha mewujudkan pertanian yang berkelanjutan.